Halo guys, perkenalkan nama saya Arita Tinambunan dari Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja fungsi elemen-elemen pada kunci model, yakni yang pertama yaitu source atau sumber, yakni alat yang membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan. Lalu yang kedua transmitter atau yang disebut dengan pengirim, yakni data yang dibangkitkan dari sistem sumber yang ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Yang ketiga transmission system atau sistem transmisi, yaitu berupa jalur transmisi tunggal atau jaringan kompleks yang menghubungkan antara sumber dengan destination atau tujuan. Lalu yang keempat receiver atau penerima. Receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkan ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Lalu yang kelima destination atau tujuan, yaitu menangkap data yang dibagikan oleh receiver. Selanjutnya, standar-standar ialah industri telekomunikasi yang sudah sejak lama menerima bahwa diperlukan standar-standar untuk menukar karakteristik prosedur. Adapun keuntungan standar yakni yang pertama yaitu sebuah standar memastikan bahwa akan ada pasar atau market dalam jumlah besar untuk suatu perangkat atau software tertentu. Lalu yang kedua, dapat berkomunikasi membuat perangkat secara fleksibel. Yang ketiga, produk yang dihasilkan memiliki range. Selain keuntungan, ada juga kerugian pada standar, yaitu satu, sebuah standar cenderung membutuhkan teknologi. Yang kedua, terdapat banyak macam standar untuk satu hal yang sama. Tiga, boros waktu. Selanjutnya, saya akan membahas 7 lapisan pada OSI. Yang pertama, lapisan fisik. Lapisan yang mengacu pada media komunikasi fisik teknologi untuk mengirimkan data di seluruh media tersebut. Kedua, lapisan tautan data. Lapisan ini mengacu pada teknologi yang digunakan untuk menghubungkan dua mesin di seluruh jaringan yang sudah memiliki lapisan fisik. Ketiga, lapisan jaringan. Lapisan ini berkaitan dengan konsep seperti penerusan dan pengalamatan di seluruh jaringan yang tersebut, atau beberapa jaringan simpul. Keempat, lapisan pengangkutan. Lapisan pengangkutan ini adalah untuk memastikan bahwa paket data tiba dalam urutan yang benar, dan sering fokus pada lapisan pengangkutan. 5. Lapisan sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk koordinasi jaringan di antara dua aplikasi terpisah dalam satu sesi. 6. Lapisan presentasi. Lapisan ini berkaitan dengan sintaksis atau IRU sendiri untuk dikirim dan dikonsumsi oleh aplikasi. 7. Lapisan aplikasi. Sedangkan lapisan ini juga berkaitan dengan jenis aplikasi tertentu yang sudah dan metode komunikasi standarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari data, pensinyalan, dan transmisi, yakni data pensinyalan untuk mengatur dan mengelola jalur komunikasi antara dua perangkat atau lebih. Data ini tidak berisi informasi utama yang ditransmisikan seperti suara atau data pengguna, melainkan berfungsi untuk memastikan jalur komunikasi dapat terbentuk, dipelihara, dan dihentikan dengan benar. Contohnya, meliputi penetapan panggilan, pemutusan sambungan, pengelolaan jaringan, dan identifikasi. Data transmisi adalah utama yang ditransfer antara dua titik komunikasi. Ini berupa suara, video, teks, atau data digital lainnya. Dalam proses ini, data tersebut akan dikirim dari satu perangkat ke perangkat lainnya melalui jalur komunikasi yang telah diatur sebelumnya menggunakan pensinyalan. Terakhir, selanjutnya saya akan menjelaskan kriteria dari standar. Kriteria dari standar adalah parameter pedoman atau patokan yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja atau kepatuhan terhadap suatu standar yang telah ditetapkan. Standar ini biasa merujuk pada berbagai bidang seperti industri, pendidikan, kesehatan, dan keselamatan sektor. Baiklah, sekian dari beberapa penjelasan yang saya jelaskan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.